Ribuan orang yang mendaftar CPNS, khususnya yang nanti maju ke tahap SKB, tidak sadar bahwa keunggulannya pada tahap SKD akan dengan mudah terkejar pada waktu nanti SKB berlangsung. Simak penjelasannya pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang ASN tahun 2020 dimanapun berada. Berjumpa dengan saya Muhammad Zamzam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin terkait pelaksanaan SKB yang akan teman-teman hadapi. Nah, teman-teman semuanya, kita tahu bahwa pada masa sekarang ini memang kita berada pada masa yang kurang menguntungkan, di mana wabah COVID-19 atau virus corona sedang merebak di negara kita. Nah, Kepala BKN mengungkapkan di sosial medianya bahwa jadwal pengumuman SKD atau kelulusan SKD ke SKB yang sejatinya ada pada tanggal 22 sampai 23 Maret akan tetap dilaksanakan. Tetapi untuk jadwal pelaksanaan SKB itu kemungkinan akan diundur. Hal ini merupakan antisipasi dari wabah corona yang sedang merebak di negara kita. Nah, teman-teman, ada beberapa poin yang saya sampaikan terkait pelaksanaan SKB. Apa itu? Mari kita saksikan. Sebelum menyimak penjelasan dari saya, teman-teman semuanya, saya ingatkan sekali lagi pada teman-teman untuk subscribe channel ini dan juga klik tombol lonceng untuk mendukung kami supaya kami lebih bersemangat dalam memberikan konten-konten terkini terkait dengan SKB CPNS tahun 2020. Oke, teman-teman semuanya, saya sudah menyiapkan beberapa slide untuk menjelaskan poin-poin penting dalam seleksi kompetensi bidang yang akan teman-teman laksanakan di bulan-bulan mendatang. Poin yang pertama saya tulis di sini, tidak semua peserta SKD CPNS yang lolos passing grade itu bisa maju ke tahap SKB. Menurut Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 menjelaskan bahwa jumlah peserta yang mengikuti seleksi kompetensi bidang adalah 3 kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar. Itu berarti satu formasi nanti akan diperebutkan oleh 3 kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan. Misalkan teman-teman mendaftar di instansi dengan 15 formasi, berarti ada 3 kali 15 orang nanti yang akan maju ke tahap seleksi kompetensi bidang, ada 45. Berarti tergantung berapa jumlah formasi dalam satu instansi yang teman-teman lamar. Untuk poin B, dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai seleksi kompetensi dasar yang sama pada 3 komponen subtes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diurutkan seleksi kompetensi bidang. Dan yang poin C, pelaksanaan seleksi kompetensi bidang menggunakan sistem CAT. Jadi teman-teman besok mengerjakan SKB melalui sistem CAT lagi sama seperti SKD sebelumnya. Poin kedua, teman-teman semuanya, yaitu instansi penyusun soal SKB. Materi SKB menurut Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 juga, materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional, selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN. Bisa dipahami teman-teman, untuk materi SKB itu instansi pembuatnya itu berbeda-beda. Contohnya teman-teman, misalkan teman-teman mendaftar di satu formasi guru, di mana guru itu kan instansi pembinanya itu adalah dari Kemendikbud, maka soal SKB-nya dibuat oleh Kemendikbud. Sementara teman-teman yang mendaftar di formasi kesehatan, misalkan mendaftar di puskesmas atau rumah sakit, sudah jelas bahwa instansi pembinanya itu adalah dari Kementerian Kesehatan. Sementara teman-teman untuk yang mendaftar di formasi teknis itu teman-teman harus melihat instansi pembinanya. Misalkan formasi Pranata Komputer itu bisa saja yang membuat soal SKB-nya itu adalah dari Kementerian Kominfo. Kita lanjut teman-teman di poin yang ketiga, yaitu gambaran pelaksanaan SKB.
Di sini saya tulis SKB dilaksanakan dengan menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test dengan waktu 90 menit, opsi jawaban A sampai E. Tidak ada passing grade dalam pelaksanaan SKB. Nah, teman-teman, saya masih sering menjumpai teman-teman yang mempelajari materi atau persiapan soal-soal SKB itu banyak yang menggunakan soal dengan tipe jawaban A sampai D. Sementara besok ketika teman-teman mengerjakan SKB itu tipe pilihan jawaban atau opsi jawabannya itu dari A sampai E. Berarti teman-teman harus memilih-milih soal yang harus dipelajari atau dipersiapkan dalam persiapan mengerjakan SKB besok. Pokoknya besok jumlah soalnya 100 soal dalam waktu 90 menit, opsi jawabannya A sampai E. Di sini juga tidak ada passing grade dalam pelaksanaan SKB. Berapapun jumlah skor SKB teman-teman itu nanti adalah perolehan akhir dari skor SKB teman-teman, di mana nanti di jumlah atau dibobot 60%. Kita lanjut di poin yang keempat, teman-teman semuanya. Perolehan skor, di sini saya tulis perolehan skor SKB Anda sangat menentukan kelulusan menjadi CASN atau CPNS. Saya tulis di sini, ingat, kalah di SKD belum tentu akhir dari perjuangan Anda menjadi CASN atau CPNS. Selisih skor di SKD sangat bisa dikejar di SKB, jadi usahakan meraih poin tinggi di SKB. Teman-teman, saya sudah membuat sebuah simulasi untuk melihat bagaimana arti penting dari nilai teman-teman di SKB. Kita lihat bersama di sini simulasinya. Saya membuat 3 pesaing di sini, termasuk Anda, teman-teman semuanya. Di sini saya tulis Anda mendapatkan skor SKD TWK 70, TU 85, TKP 136, di mana total skornya 291. Sementara pesaing nomor 1 mendapatkan TWK 110, TU 80 dan TKP 131. Total SKD-nya 321. Jumlah selisihnya ada 30 poin. Sementara pesaing 2 nilainya TWK 90, TU-nya 85, TKP 126. Total SKD-nya 301. Jadi di sini saya tulis teman-teman mendapatkan skor SKD yang paling rendah di sini 291, sementara pesaingnya dapat nilai 321 dan 301. Bobot SKD teman-teman semuanya ini saya dapatkan rumus dari PKN, perhitungan PKN. Total SKD nanti akan dibagi dengan 5 karena jumlah total poin skor SKD itu 500 dibagi 5, jadi nanti ketemu 100 dikali 40%, ketemu teman-teman semuanya nilainya 291. Di sini saya bobot dengan tadi dibagi 5 dikali 40%, ketemu 23,2280. Sementara pesaing 1 yang tadi mendapatkan poin tertinggi di SKD 321 ketika dibobot 40%, ketemu 25,680. Nah, jadi ini bobot 40% dari pesaing yang tertinggi. Sementara pesaing 2 yang tadi mendapatkan nilai SKD 301 ketika dibobot 40% ketemu 24,080. Nah, di SKB teman-teman semuanya usahakan mendapatkan poin yang tertinggi karena disitulah arti penting teman-teman di mana skor SKB itu akan menentukan jalan teman-teman menuju NIP. Di sini saya tulis teman-teman mendapatkan skor yang tertinggi 245, sementara pesaing 1 220, selisihnya 25 poin. Sementara selisih 25 poin itu hanya selisih 5 soal ya, karena SKB itu jumlahnya 100 soal, satu soalnya skor betulnya itu adalah 5, sementara kalau salah tetap 0. Nah, sementara pesaing 2 mendapatkan nilai SKB 210. Berarti ada selisih 35 poin, yaitu 7 soal, di mana 35 bagi 5 kan 7 soal. Nah, berarti teman-teman mendapatkan nilai skor SKB yang tertinggi yaitu 245 ketika dibobot menggunakan rumus bobot SKB, yaitu skor SKB dibagi 5 dikali 60%. Dari 245 ini dibagi 5 dikali 60%,
ketemu 29,400 teman-teman semuanya. Itu skor atau bobot SKB teman-teman, dimana skor SKB teman-teman itu selisih atau lebih tinggi 5 soal dibandingkan dengan orang yang mendapatkan skor tertinggi di SKD yaitu 321 tadi. Sementara pesaing satu yang nilainya SKD-nya tertinggi tadi ketika mendapatkan skor SKB 220 atau selisih 25 poin dari teman-teman, itu ketika dibobotkan SKB-nya 60%, ketemu 220 dibagi 5 dikali 60% jadi 26,400. Nah, pesaing 2 yang mendapatkan nilai SKD 301 kemudian mendapatkan SKB 210 ketika dibobot 60%, 210 dibagi 5 dikali 60% ketemu 25,200. Nah, ketika sudah ketemu bobotnya SKB dan SKD kemudian diintegrasikan 23,280 ditambah 29,400, skor totalnya 52,680. Sementara pesaing satu yang tadi skornya SKD-nya selisih 30 poin dengan teman-teman mendapatkan 25,680 ditambah 26,400 ketemu 52,080. Dan pesaing dua yang mendapatkan nilai 24,080 tadi di SKD ditambahkan 25,200 ketemu 49,280. Nah, di sini kita lihat bahwa walaupun teman-teman kalah di SKD 291 lawan 321 hanya dengan selisih 5 soal saja yaitu 25 poin, itu teman-teman bisa menyalip orang yang mendapatkan skor SKD tertinggi tadi, ya itu 30 poin, selisih 30 poin itu hanya dengan 5 soal teman-teman bisa menyalipnya dan mendapatkan skor total yang tertinggi. Jadi teman-teman ketika mendapatkan nilai yang seperti ini berarti teman-temanlah yang menjadi juaranya. Itu yang tentang simulasinya. Makanya di sini saya tulis, ingat, kalah di SKD belum tentu akhir dari perjuangan teman-teman menjadi CASN atau CPNS. Usahakan mendapatkan poin yang tertinggi. Nah, poin selanjutnya teman-teman semuanya, peserta formasi guru yang memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan nilai sempurna pada SKB. Peserta seleksi CPNS dari formasi guru yang memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, Kemenak, dan Kemenristek Dikti akan diberikan nilai sempurna di SKB. Tentunya apabila yang bersangkutan memenuhi passing grade dan masuk menjadi 3 besar peserta SKD di formasi tersebut. Nah, tetapi sertifikat pendidik tersebut harus diupload sebelumnya pada sistem SSC-ASN ketika masa pendaftaran dulu. Apabila teman-teman misalkan punya teman atau punya saingan yang sudah PPG khususnya di formasi guru, karena kan yang memiliki sertifikat pendidik kan hanya formasi guru. Nah, ketika teman-teman punya saingan yang sudah PPG tetapi dia ketika masa pendaftaran berlangsung sertifikat pendidiknya itu belum keluar atau dia belum punya scan sertifikat pendidiknya dan tidak bisa melampirkan ketika masa pendaftaran berlangsung, maka dia tidak dianggap memiliki serdik. Itu teman-teman semuanya. Poin yang keenam tentang seleksi kompetensi bidang. Di sini saya tulis, bagaimana jika ada formasi yang kosong atau tidak ada peserta yang lolos passing grade atau sepi pendaftar. Kita masih berpedoman pada Permen Pan RB nomor 23 tahun 2019. Dalam hal kebutuhan formasi umum belum terpenuhi dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan kualifikasi pendidikan dan unit penempatan lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Atau sebaliknya, dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan kualifikasi pendidikan dan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman terkait poin-poin penting dalam SKB atau seleksi kompetensi bidang yang akan teman-teman laksanakan di bulan-bulan mendatang, karena pelaksanaan SKB pastinya diundur karena mewabahnya virus COVID-19 atau virus corona.
Oke, teman-teman, saya hanya menitipkan pesan, tetap semangat belajar supaya persiapan dalam mengerjakan SKB lebih optimal supaya teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada SKB. Terima kasih. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait poin-poin dari pelaksanaan SKB yang harus teman-teman perhatikan. Untuk itu, saya hanya ingin menitipkan pesan bahwa kalah di SKD belum tentu merupakan akhir perjuangan teman-teman dalam meraih NIP. Untuk itu, teman-teman harus bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi di SKB. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.